Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ikhwanih amma ba'du. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalatun wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwati wal akhwat, kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin wal hadirat, baik yang hadir secara langsung di Masjid Alumni IPB Bogor ini, ataupun yang mendengarkan secara langsung via live streaming dan lain sebagainya. Alhamdulillah, yang pertama sudah barang tentu kita patut memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat, karunia dan kebaikan yang masih terus Allah curahkan dan Allah limpahkan kepada kita. Dan yang lebih penting daripada itu adalah diberikan kita kemampuan dan kemudahan untuk bisa memanfaatkan semua pemberian Allah, untuk bisa menopang ibadah kita kepadanya dengan cara kita gunakan untuk melakukan satu aktivitas yang Allah cintai, yang Allah ridhai, di antaranya dengan cara kita hadir di majelis ilmu seperti ini. Semoga ada ilmu bermanfaat yang bisa kita dapat sebagai bekal kita dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan untuk bisa mempertahankan dan menjaga semangat kita dalam beribadah kepadanya sampai dengan akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, para akhwat, para ummahat fillah, seperti yang sudah disampaikan oleh pihak panitia, bahwa pada kesempatan kali ini di hari Kamis pekan ketiga, kita akan melanjutkan kajian kita mengkaji tafsir surat-surat yang ada pada juz Amma, ya, yang ada pada juz yang ke-30 dari Quranul Karim. Bahasan kita sekarang ini akan membahas dan mengkaji dan mentafsir firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Al-Buruj. Jadi pagi ini kita akan mengkaji tafsir surat Al-Buruj. Nah, yang mana kita tahu surat Al-Buruj ini adalah surat yang ke-85. Secara urutan dia surat yang ke-85. Dan surat ini masuk dalam kategori surat Makkiyah yang Allah Tabaraka wa Ta'ala turunkan kepada nabinya sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah dari Mekkah menuju Madinah. Yang kita tahu bahwa surat Al-Buruj ini terdiri dari 22 ayat yang tidak mungkin kita bahas dalam satu pertemuan. Kemungkinan kita akan membahasnya dalam 2 pertemuan. Di pertemuan kali ini kita akan bahas terlebih dahulu surat Al-Buruj dari ayat 1 sampai dengan ayat 9. Ayat 1 sampai dengan ayat 9. Ya, sebelum kita membahas lebih jauh tentang tafsir surat Al-Buruj, ya, tema kita di sini adalah tentang kisah Ashabul Ukhdud yang Allah sebutkan ceritanya secara isyarat, yang Allah isyaratkan ceritanya ya di dalam surat Al-Buruj ini di ayat yang keempat. Nah,
Namun sebelum itu kita ingin tahu lebih dahulu apa itu makna al-buruj. Al-buruj secara bahasa itu artinya adalah al-zuhur. Al-buruj secara bahasa itu artinya adalah az-zuhur. Pakai dha, ya bukan zai. Kalau zuhur itu jamak dari kata zahrah yang artinya bunga. Kalau ini al-zuhur pakai dhad yang memiliki makna sesuatu yang nampak. Al-buruj ay al-zuhur, sesuatu yang nampak. Maka sesuatu yang nampak dalam bahasa Arab bisa memiliki makna al-buruj. Makanya istana-istana ya megah, tinggi, menjulang, sesuatu yang terlihat oleh mata kepala kita dalam bahasa Arab itu adalah kusur artinya. Qasrun atau kusur, dan juga bisa diartikan dengan kalimat al-buruj. Ya, istana-istana juga dalam bahasa Arab bisa kita namai dengan kalimat al-buruj. Nah, kenapa istana itu dinamakan al-buruj? Karena dia sesuatu yang nampak, ya, indah, besar, tinggi, menjulang, ditampak oleh pandangan mata kita, maka itu juga dinamakan dengan al-buruj. Kemudian apalagi benteng-benteng. Ya, benteng-benteng yang juga menjulang tinggi itu juga dalam bahasa Arab bisa dimaknai dengan kalimat al-buruj. Walaupun betul ada makna sendiri dalam bahasa Arab benteng itu, yaitu hisnun, ya, hisnun. Ya, makanya kita pernah baca satu buku namanya Hisnul Muslim. Ya, Hisnul Muslim yang berisikan tentang apa? Apa isi kitab Hisnul Muslim itu? Doa-doa, zikir-zikir yang apabila itu diamalkan, dibaca, maka dia akan menjadi benteng kita. Benteng dari berbagai macam hal-hal yang tidak kita sukai. Ketika zikir itu kita baca, doa-doa itu kita amalkan, maka kita sama artinya telah melakukan pembentengan atas diri kita dari sesuatu yang tidak kita sukai, entah itu bencana, petaka, mara bahaya, dan lain sebagainya. Maka buku itu sangat tepat ketika dinamakan dengan Hisnul Muslim, benteng seorang muslim dalam upaya membentengi dirinya dari sesuatu yang tidak dia sukai. Dalam bahasa Arab, benteng itu artinya husnun atau hisnun. Tapi sah juga ketika benteng-benteng ini kita namakan dengan al-buruj. Kenapa? Karena benteng itu sesuatu yang terlihat, nampak oleh pandangan mata kita. Nah, kemudian ikon-ikon yang ada dalam sebuah negara itu juga bisa dinamakan buruj. Ya. Seperti negara kita Indonesia itu punya ikon yaitu apa? Monas misalkan, ya. Maka dalam bahasa Arab Monas itu adalah burjun, burju Monas. Ya, kenapa Monas itu dinamakan buruj? Karena dia sesuatu yang nampak, menjadi ikon dari suatu negara. Dan setiap negara itu punya ikon masing-masing. Dan ikon-ikon itu dinamakan dengan al-buruj. Ya, seperti Indonesia, dia punya Monas. Ya, seperti Kuwait, ya, bahkan namanya Kuwait itu monumennya dinamakan Burjul Kuwait. Ya, dua bangunan kembar, ya, yang kemudian di tengahnya itu ada semacam bulat, ya, bola, ya. Yang itu sebagaimana Monas bisa kita naik ke atas, ya, sampai kepada puncak ketinggian untuk melihat kawasan-kawasan yang ada di sekitar dari ketinggian, maka Burjul Kuwait juga sama. Ya. Dia gedung yang menjulang tinggi, kemudian di tengahnya itu ada semacam bola, dan itu kita bisa naik di sana, ya. Dan di sana juga banyak, ya, restoran-restoran, ya. Kemudian dia berputar, ya, dia berputar, dan dengan itu orang yang berada di atasnya bisa melihat segala wilayah-wilayah yang ada di penjuru tempat tersebut, ya. Ia berada di pinggir pantai, di pinggir laut. Itu namanya Burjul Kuwait. Ya, dinamakan burjun karena sesuatu yang nampak.
Yang kita tahu Malaysia di Kuala Lumpur juga dia punya burjun, ya, yaitu menara kembarnya yang disebut dengan apa? Petronas itu, ya. Dan begitu seterusnya. Jadi setiap negara, Prancis misalkan di Paris dia punya Eiffel dan begitu seterusnya. Maka setiap ikon-ikon lambang-lambang negara itu dinamakan burjun. Kenapa? Karena sesuatu yang bisa dilihat oleh mata kepala kita. Nah, bintang-bintang dia juga dinamakan burjun. Walaupun ada secara bahasa namanya nujum, tapi tiada mengapa bintang itu juga disebut dengan burjun. Ya bahkan wanita-wanita yang menampakkan kecantikan, yang suka menampakkan perhiasan juga disebut dengan apa? Dengan wanita-wanita yang melakukan tabarruj. Jadi tabarruj itu diambil dari kalimat burjun, sesuatu yang nampak. Wanita yang gemar menampakkan kecantikan, yang gemar menampakkan kemolekan, yang gemar menampakkan perhiasan-perhiasan yang ada padanya, itu namanya mutabarrijat, ya, wanita-wanita mutabarrijat yang suka bertabarruj, suka menampakkan keindahan, suka menampakkan kecantikan kepada manusia yang lainnya. Jadi itulah makna yang terkandung dari kalimat al-buruj. Nah, taib. Burjun atau buruj juga bisa memiliki manazilul qamar, ya, tempat lewatnya atau tempat beredarnya, ya, lewatnya rembulan yang menurut ahli falak itu jumlahnya ada 12. Itu juga dinamakan dengan al-buruj. Nah, kemudian seperti tadi saya katakan, buruj juga memiliki mana an-nujum, yaitu bintang-bintang. Sehingga nanti dikatakan zatil buruj ay zatil nujum, ya. Artinya langit-langit yang memiliki bintang dan begitu seterusnya. Sebagaimana yang Allah isyaratkan di dalam surat Al-Furqan ayat 65, tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja. Perhatikan itu. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja. Maha suci Allah yang telah menjadikan di langit itu ada buruj. Maksudnya di situ adalah bintang-bintang. Wa ja'ala fiha siraja, dan Allah jadikan pada langit tersebut di situ ada siraj, matahari, wa qamarun munira, dan juga rembulan yang bercahaya, menunjukkan bintang-bintang, matahari dan rembulan tidak ada dengan sendirinya, tapi Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang menjadikannya sebagai perbendaharaan langit yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat untuk umat manusia. Jadi bintang, matahari dan rembulan merupakan bagian dari penciptaan Allah tabaraka wa taala. Ya, baik, sekarang kita akan baca surat Al-Buruj ayat 1 sampai dengan ayat 9. Untuk selanjutnya kita ambil beberapa faedah yang ada pada ayat ini. Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in syahid.
Mari kita baca terjemahan yang ada pada 9 ayat pertama dari surat Al-Buruj. Was-samaa'i dzatil buruj. Demi langit yang memiliki gugusan bintang-bintang. Wal yaumil mau'ud. Dan demi hari yang telah dijanjikan. Wa syahidi wa mashhud. Dan demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Qutila ashabul ukhdud. Binasalah dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit. An-nari dzatil waqud. Yang di dalamnya ada api yang bergejolak. Dinyalakan dengan kayu bakar. Idhum 'alaiha qu'ud. Dan mereka duduk di sekitarnya. Wahum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Dan mereka menyaksikan kekejian yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap orang-orang beriman. Di mana nanti kita tahu ada orang beriman yang dilemparkan dalam parit-parit berisi api, dibakar dalam keadaan hidup. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Dan tidaklah mereka menyiksa orang-orang beriman kecuali karena mereka beriman kepada Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Yang memiliki kerajaan langit-langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Itu makna secara global, makna yang secara singkat yang ada pada surat Al-Buruj ayat 1 sampai dengan ayat 9. Mari kita dalami makna-makna ini. Yang pertama, di surat yang pertama, di ayat yang pertama Allah mengatakan was-sama. Waw di sini sama seperti waw-waw yang lain, yaitu wawul qasam, huruf yang digunakan oleh Allah untuk apa? Untuk apa, Bu? Bersumpah. Ya, waw di sini namanya wawul qasam. Waw yang digunakan untuk bersumpah. Artinya di ayat ini Allah bersumpah. Bersumpah dengan apa? Bersumpah dengan langit. Wassamai, demi langit. Dan seperti yang sudah saya sampaikan di beberapa pertemuan yang lalu, ya, dan juga kembali di sini disinggung oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, walahu ayyuksima bima syaa min khalqih. Allah berhak untuk bersumpah dengan makhluk manapun yang Allah kehendaki. Amma nahnu fala nuqsimu illa billah. Adapun kita sebagai hamba Allah tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah saja. Tapi Allah bersumpah dengan makhluk manapun yang Allah mau. Allah berhak bersumpah dengan makhluk apapun yang Allah suka. Itu hak Allah. Tapi kita sebagai hamba Allah, kalau mau bersumpah silahkan. Tapi syaratnya satu, hendaknya kita bersumpah hanya dengan menggunakan nama Allah. Ketika kita bersumpah dengan nama selain Allah, maka kita telah melakukan kesyirikan. Nabi mengatakan, man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah melakukan kekufuran dan telah melakukan kesyirikan. Enggak boleh kita sebagai hamba Allah bersumpah dengan apapun, dengan siapapun kecuali dengan Allah saja. Tapi Allah berhak bersumpah dengan apapun. Nah, benda-benda, makhluk-makhluk yang Allah gunakan untuk bersumpah, biasanya itu makhluk yang agung. Kadang Allah bersumpah dengan makhluk tertentu, kadang Allah bersumpah dengan momen tertentu, ya, dengan waktu tertentu, ya. Ini menunjukkan itu adalah satu bentuk, satu makhluk, satu momen yang memiliki keutamaan tersendiri dalam pandangan Allah. Termasuk ketika Allah bersumpah dengan apa? Dengan langit.
menunjukkan bahwa langit ini merupakan salah satu makhluk Allah yang dahsyat, makhluk Allah yang agung. Tanda kebesaran Allah Tabaraka wa Ta'ala itu adalah langit yang bisa dilihat oleh seluruh manusia dari berbagai macam penjuru dunia. Penciptaan Allah yang sangat luar biasa, yang bisa kita lihat kapan saja dan di mana saja kita berada. Penciptaan langit itu lebih dahsyat dari cuman penciptaan manusia. Ya, Allah mengatakan la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqihim. Sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih dahsyat daripada penciptaan mereka, daripada penciptaan manusia. Jadi Masya Allah, penciptaan manusia ini saja kan sudah luar biasa ini. Ya. Bagaimana cara lisan bekerja sehingga dia mengucap kata, bagaimana cara mata kita bekerja sehingga dia bisa melihat, bagaimana cara telinga kita bekerja sehingga dia bisa mendengar, ya. Bagaimana cara bekerjanya detak jantung kita, ya, tekanan darah kita yang terus mengalir, memberikan energi sehingga dengannya kita beraktivitas. Sesungguhnya lah penciptaan manusia ini udah luar biasa. Namun kata Allah, ada penciptaan yang jauh lebih besar daripada penciptaan manusia, yaitu penciptaan langit, penciptaan bumi. Ini dua makhluk yang memiliki keistimewaan sangat luar biasa, dan Allah kerap kali menjadikan itu sebagai sarana Allah untuk bersumpah. Ya. Wasama itu artinya sumpah demi langit. Zatil buruj yang memiliki gugusan bintang-bintang. Jadi buruj yang Allah maksudkan di ayat ini artinya gugusan bintang. Ya, gugusan bintang yang jumlahnya ada 12 menurut ahli ilmu falak. Secara bahasa seperti tadi saya sampaikan di awal, maknanya banyak. Sesuatu yang nampak dinamakan buruj. Tapi yang dimaksudkan di ayat ini, buruj itu adalah gugusan bintang-bintang yang merupakan bagian dari perbendaharaan langit. Jadi langit beserta seluruh perbendaharaannya, bintangnya, mataharinya, rembulannya, gugusannya, itu juga bagian dari makhluk-makhluk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, kemudian wal yaumil mau'ud, dan demi hari yang dijanjikan. Ya. Dan hari yang dijanjikan ini semua sepakat maksudnya adalah hari kiamat. Ya, karena Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menjanjikan kiamat itu pasti akan terjadi. Jadi Allah di sini bersumpah dengan hari kiamat. Demi hari yang telah Allah janjikan pasti akan terjadi. Berarti di situ Allah bersumpah dengan dua hal. Bersumpah dengan langit yang memiliki gugusan bintang, dan yang kedua bersumpah dengan hari kiamat. Jadi hari al-yaumil mau'ud, hari yang dijanjikan, itu istilah. Tapi maksudnya adalah yaumul qiyamah. Al-yaumul mau'ud ay huwa yaumul qiyamah. Nah, kemudian wasyahid, dan demi yang menyaksikan. Dan demi yang menyaksikan. Jadi Allah di sini bersumpah yang ketiga demi sesuatu yang menyaksikan. Dan ulama banyak memberikan penafsiran dengan makna ini. Apa yang dimaksud dengan menyaksikan? Sehingga Allah gunakan untuk apa? Untuk bersumpah. Demi langit yang memiliki gugusan bintang, demi hari kiamat yang merupakan hari dijanjikan, dan demi yang menyaksikan. Siapa yang dimaksudkan dengan kalimat menyaksikan di situ? Banyak perkataan para mufassir dalam masalah ini. Yang pertama, mereka mengatakan yang dimaksud dengan yang menyaksikan di sini adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demi yang menyaksikan, maksudnya siapa? Muhammad. Berarti di sini Allah bersumpah dengan siapa? Dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah bersumpah dengan siapapun boleh. Tapi kita bersumpah dengan Muhammad nggak boleh. Ya, demi kemuliaan Rasulullah, demi Rasulullah tetap nggak boleh. Apalagi demi yang lainnya. Ya, demi Ka'bah saja nggak boleh, demi Rasulullah saja nggak boleh. Apalagi dengan menggunakan makhluk-makhluk Allah yang lainnya, lebih tidak boleh lagi.
Pokoknya kita hamba Allah baru boleh bersumpah kalau dengan menggunakan nama Allah. Kalau nggak mau, nggak bisa, nggak siap, sebaiknya kita diam, itu lebih baik. Makanya Nabi mengatakan man kana halifan falyahlif billah. Barang siapa yang mau bersumpah hendaknya dia bersumpah dengan nama Allah, auliyasmut, atau kalau tidak hendaknya dia diam saja. Nggak boleh bersumpah dengan nama selain Allah. Jadi di sini sekali lagi kalimat syahid yang menyaksikan maksudnya siapa? Maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam. Karena dalam ayat Allah pernah menyebut bahwa Muhammad itu sebagai syahid. Syahid di sini bukan mati syahid ya, tapi syahid di sini artinya maksudnya yang memberikan persaksian. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 104. Ya. Wajibna bika ala haula'i syahida, dan kami akan mendatangkanmu untuk menjadi saksi atas mereka wahai Muhammad. Tadi kan di sini surat Al-Anbiya ayat 104. Kami akan mendatangkanmu nanti wahai Muhammad untuk menjadi saksi atas mereka. Jadi Allah jadikan Muhammad itu sebagai apa? Yang menyaksikan, sebagai persaksian atas umat manusia. Allah jadikan Muhammad itu sebagai saksi. Surat Al-Anbiya ayat 104. Sehingga makna kalimat wasyahid, seandainya itu dimaksudkan adalah Nabi Muhammad, maka benar. Karena dalam ayat yang lain Allah jadikan Muhammad itu sebagai saksi. Ya. Jadi ini penafsiran yang betul. Karena apa? Karena ada penguatnya, yaitu surat Al-Anbiya ayat 104. Jadi wasyahid, demi yang menyaksikan, maksudnya demi Muhammad, karena Allah jadikan Muhammad itu sebagai saksi, sebagaimana surat Al-Anbiya ayat 104. Nah, kemudian makna yang kedua yang dimaksud dengan saksi di sini adalah Allah sendiri, karena Allah menjadi saksi atas setiap perbuatan umat manusia. Ya. Sebagaimana ayat ini surat 9 ayat 9 Allah katakan, wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah maha menyaksikan ya atas segala sesuatu. Maka Allah itu syahid. Sehingga ketika kita tafsirkan kalimat syahid maksudnya adalah Allah, berarti maksudnya apa di sini? Allah bersaksi atas Allah bersumpah dengan siapa? Dengan dirinya sendiri. Ya. Dan itu sah. Ya. Kemudian penguatnya juga ada. Karena Allah memang maha menyaksikan segala perbuatan hambanya. Sehingga ketika kita tafsirkan kalimat syahid adalah Allah, benar, tepat, sah. Karena Allah memang menjadi saksi. Seandainya kita kita tafsirkan kalimat syahid itu maksudnya adalah Muhammad Rasulullah, juga benar, tepat, boleh, sah. Karena ada dalilnya, penguatnya surat Al-Anbiya ayat 104. Jadi ini penafsiran kedua. Penafsiran kedua. Artinya ketika Allah bersaksi bahwa dengan dirinya, syahid di sini adalah Allah, berarti menunjukkan Allah bersaksi, Allah bersumpah dengan siapa? Dengan dirinya sendiri. Itu pendapat yang kedua. Ada lagi yang ketiga, bahwa yang dimaksud dengan syahid di sini adalah apa? Adalah manusia, umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, menunjukkan apa? Umat Muhammad ini memiliki keutamaan dalam pandangan Allah. Ya. Allah jadikan umat ini sebagai syahid, sebagai saksi atas umat-umat yang lainnya. Dan Allah gunakan umat Muhammad ini sebagai sumpah, menunjukkan umat Muhammad mulia. Nah, bolehkah kita mentafsirkan kalimat syahid ini sebagai umat Muhammad? Boleh. Mana dalilnya? Dalilnya adalah surat An-Nisa ayat 41. Ini sebagai penguat bahwa Allah menjadikan umat Muhammad sebagai saksi-saksi Allah di muka bumi ini. Sehingga sangat tepat ketika kita tafsirkan syahid adalah umat Muhammad. Perhatikan firman Allah surat An-Nisa ayat 41. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan engkau, kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan. Litakunu syuhada'a 'alan nas,
agar dengan itu kalian menjadi saksi-saksi atas segala manusia. Saksi-saksi atas segala umat manusia. Allah jadikan umat ini sebagai saksi-saksi Allah di muka bumi. Subhanallah. Ya. Jadi ayat ini menunjukkan tentang keutamaan umat Muhammad. Lebih utama lagi ketika Allah menjadikan umat Muhammad ini sebagai sarana untuk bersumpah. Jadi ini penafsiran yang ketiga. Syahid itu artinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Allah sendiri. Yang ketiga adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penafsiran yang keempat. Yang dimaksud dengan saksi di sini ya, adalah a'dha'ul insan, anggota badan manusia. Anggota badan, tangan kita, kaki kita, kulit-kulit kita, ya. Itu adalah saksi juga. Bisa kita katakan itu sebagai saksi. Saksi apa? Saksi atas perbuatan kita. Nanti ini akan menjadi saksi kita. Di saat Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menanyakan kepada kita tentang umurmu, untuk apa kau habiskan. Ketika Allah nanti bertanya, capekmu untuk apa engkau letihkan badanmu itu. Ketika nanti Allah tanyakan kepada kita, apa yang sedang kau amalkan dengan ilmumu. Ketika nanti Allah akan berkata kepadamu, dari mana harta yang kau dapatkan dan kemana engkau belanjakan. Siapa nanti akan yang menjawab? Bukan lisan. Lisan kita akan terkunci. Ya. Lisan kita yang gemarnya dusta, lisan kita yang sukanya memutarbalikan fakta, itu akan terkunci. Sehingga yang akan menjadi saksi atas perbuatan kita adalah anggota badan kita. Allah berfirman dalam surat Yasin apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu. Perhatikan itu. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami kunci, kami gembok mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, nanti akan bicara pada kami itu adalah tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, yang akan menjadi saksi atas perbuatan mereka adalah apa? Kaki-kaki mereka. Tangan akan berbicara, kaki akan menjadi saksi. Saksi apa? Bima kanu yaksibun, menjadi saksi atas apa yang telah mereka kerjakan. Jadi anggota badan ini Allah menyebutnya sebagai saksi. Ya. Selain tangan menjadi saksi, kaki menjadi saksi, maka kulit-kulit kita secara umum yang ada di semua anggota badan kita itu juga akan menjadi saksi kita. Entah saksi kebaikan atau saksi keburukan. Ya, perhatikan firman Allah dalam surat Juluduhum. Sebentar. Surat Fussilat. Surat Fussilat ayat 20 dan 21. Perhatikan itu. Ya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Dan kelak akan menjadi saksi atas mereka. Siapa yang jadi saksi? Sam'uhum, pendengaran mereka. Wa absaruhum, penglihatan mereka. Wa juluduhum, kulit-kulit mereka akan menjadi saksi bima kanu ya'malun, terhadap apapun yang telah mereka kerjakan. Telinga ini, ya, pandangan mata ini, kulit-kulit yang ada di tangan kita, di perut kita, di kaki kita, di kemaluan kita, di kepala kita, dia akan menjadi saksi untuk kita. Entah saksi baik atau saksi buruk. Yang nanti akan ada orang yang menyayangkan terhadap kulitnya sendiri. Ya. Dia mengatakan waqalu li juludihim, nanti akan ada orang-orang yang berkata sama kulit-kulit mereka, lima syahidtum alaina, kenapa kamu menjadi saksi buruk atas kami? Ya. Mulailah mungkin diungkit-ungkit, wahai kulit, bukankah dulu waktu di dunia aku sudah manjakan kamu? Ya, kita ini kan amat sangat membanjakan kulit kita ini. Kulit kita kotor sedikit kita bersihkan.
Kulit kita kasar sedikit, kita haluskan. Dan ketika kita memilih pakaian yang enak, ya, dipakai oleh siapa? Oleh kulit kita. Begitu kita manjakan kulit ini di dunia, bersihkan, haluskan, memilih pakaian yang enak di kulit. Kita manjakan kulit di dunia, nanti dia tidak menutup kemungkinan akan menjadi saksi buruk atas kita. Dan kita pun menyesalkan perbuatan kulit kita. Kita nanti akan bertanya sama kulit kita, lima syahidtum alaina. Kenapa engkau wahai kulit menjadi saksi buruk atas diri kami? Perhatikan apa yang dikatakan oleh kulit. Qalu antaqana Allah. Mereka akan berkata, Allah yang memerintahkan kami untuk menjadi saksi. Allah yang membuat kami berbicara. Alladzi antaqa kulla syai', yang mana Allah Maha mampu untuk membuat segala sesuatu itu dapat berbicara. Subhanallah. Itu akan menjadi saksi kita. Ya, jadi karena anggota badan kita ini adalah saksi, maka tidak salah kalau kalimat syahid yang Allah gunakan dalam bersumpah surat Al-Buruj ayat 3 kita maknai bahwa itu maksudnya adalah anggota badan kita. Yang dia juga pantas untuk dijadikan sebagai saksi karena dia akan mempersaksikan perbuatan kita. Menjadi saksi di hadapan Allah. Untuk apa tangan ini kita gunakan? Untuk apa kaki ini kita langkahkan? Untuk apa ya segala anggota badan ini yang kita lakukan semuanya akan menjadi saksi. Nah, jadi intinya para akhwat, kalimat saksi yang Allah sebutkan di ayat ini ditafsirkan oleh para ulama menjadi 4. Yang pertama, apa itu Ibu? Apa yang dimaksud dengan kalimat syahid di ayat ini? Demi yang menyaksikan. Siapa yang dimaksudkan dengan yang menyaksikan? 1, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Allah berkata di sini, dan demi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna pertama. Kuat juga pendapat ini. Makna yang kedua, syahid yang menyaksikan itu siapa maksudnya? Allah sendiri. Sehingga makna ayat ini wasyahid, demi Allah sendiri. Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Makna yang ketiga, saksi di sini maksudnya siapa? Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga makna ayat ini adalah dan demi umat Muhammad. Masya Allah, Allah jadikan umat ini sebagai sarana Allah bersumpah. Menjadi sebuah kemuliaan. Nah, pendapat yang keempat, apa yang dimaksudkan dengan kalimat dan demi yang menyaksikan? Siapa yang menyaksikan di sini yang keempat? Anggota badan. Artinya Allah mengatakan dan demi anggota-anggota badan manusia. Itu 4 perkataan para ulama dan semuanya benar. Saling melengkapi. Karena semuanya itu ada dalil dan petunjuknya. Wa masyhud. Ya, demi yang menyaksikan dan demi yang disaksikan. Nah, untuk yang disaksikan ini sebagaimana yang menyaksikan juga terjadi khilaf, perbedaan para ulama tentang apa maksudnya. Demikian pula dengan kalimat yang disaksikan. Di sini juga ada khilaf. Ya, tapi yang paling rajih wallahu a'lam maksudnya adalah hari kiamat. Ya. Hari kiamat. Karena Allah tabaraka wa taala kadang menjadikan atau menyebut hari kiamat itu sebagai hari yang tersaksikan. Di antaranya surat Hud ayat 103. Allah mengatakan zalika yaumun majmu'un lahun nas. Nah, dan itu adalah hari dikumpulkannya manusia. Jadi hari yang tersaksikan di sini maksudnya hari kebangkitan, hari mahsyar, hari saat manusia dikumpulkan di sebuah tempat. Itu adalah hari yang dikumpulkan manusia. Wa dzalika yaumun masyhud. Dan itu adalah hari yang tersaksikan. Disaksikan oleh seluruh umat manusia. Dari manusia pertama sampai dengan manusia terakhir. Semuanya kumpul. Falam nughadir minhum ahada. Tidak ada satupun yang absen di pertemuan itu. Nggak ada yang absen. Nggak ada yang izin dulu mau kemana gitu. Nggak bisa ikut hari perkumpulan. Itu nggak ada ceritanya. Atau izin dulu karena dia sakit misalkan, gak bisa berkumpul di hari perkumpulan, gak ada. Falam nughadir minhum ahada. Tidak ada satupun manusia yang absen di hari pertemuan tersebut.
Karena itu adalah hari yang disaksikan oleh seluruh umat manusia. Jadi Allah jadikan, Allah sebutkan kalimat hari perkumpulan atau dan itu merupakan bagian dari hari kiamat sebagai yaumun masyhud. Sehingga makna kalimat masyhud di sini adalah itu maksudnya. Ya, dan demi hari kebangkitan atau demi hari dikumpulkannya seluruh umat manusia di padang mahsyar, atau bisa juga diartikan dan demi hari kiamat. Nah, itu pendapat yang paling rajih. Walaupun di sana ada pendapat-pendapat lain, di antaranya ada yang mengatakan masyhud itu artinya hari Jumat. Ada juga pendapat yang lain mengatakan masyhud itu artinya hari Arafah. Ada juga yang mengatakan masyhud itu adalah Yaumun Nahar. Yaumun Nahar itu berarti hari berapa? Hari ke-10 Dzulhijjah, ya, hari lebaran Idul Adha-nya. Hadi aqwal. Itulah pendapat-pendapat para ulama dalam menafsirkan kalimat masyhud, ya. Saya ulang, maksudnya adalah hari kiamat, ya. Kiamat di sini maksudnya hari kebangkitan atau hari perkumpulan. Pendapat kedua adalah hari Jumat, pendapat ketiga adalah hari Arafah, pendapat yang keempat adalah Yaumun Nahar, hari Idul Adha. Namun yang rajih dari pendapat-pendapat ini adalah hari dikumpulkan, hari perkumpulan di padang mahsyar. Karena hari itu Allah namakan sebagai Yaumun Masyhud, hari yang disaksikan oleh seluruh umat manusia, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Hud ayat 103. Nah, jadi di sini ayat 1, 2, 3 isinya sumpah. Dan Allah bersumpah dengan 4 hal di situ. Yang pertama, Allah bersumpah dengan langit yang memiliki gugusan bintang. Yang kedua, Allah bersumpah dengan hari kiamat sebagai hari yang dijanjikan. Yang ketiga, Allah bersumpah dengan sesuatu yang menyaksikan. Tafsirnya ada 4 tadi. Yang keempat, di situ Allah juga bersumpah dengan sesuatu yang disaksikan. Allah bersumpah dengan 4 hal. Ya. Apa pernyataan yang hendak Allah sampaikan di sumpah tersebut? Atau dalam bahasa tafsirnya atau dalam bahasa Arabnya, mana jawabul qasamnya? Ketika Allah bersumpah, pasti ada hendak perkara penting yang ingin Allah sampaikan. Gak mungkin satu kalimat sumpah, habis itu diam. Gak ada pernyataan apa-apa, gak mungkin. Karena sumpah itu fungsinya adalah apa? Untuk memperkuat sebuah pernyataan. Ketika Allah bersumpah, pasti ada pernyataan penting yang hendak Allah ingin sampaikan. Nah, pernyataan apa yang hendak Allah sampaikan? Sampai Allah mengawalinya dengan 4 sumpah. Demi langit, demi hari yang dijanjikan, demi yang menyaksikan, dan demi yang disaksikan. Apa pernyataan yang ini hendak Allah sampaikan setelah Allah bersumpah dengan 4 hal itu? Ada jawab qasamnya di sini, ada 2 pendapat. Yang pertama, jawab qasamnya itu mahdzuf. Dihilangkan, gak nampak di ayat ini. Tapi bisa dipahami secara makna. Jadi di ayat ini jawabul qasamnya gak nampak, tapi bisa dipahami oleh makna. Ya. Apa jawabul qasamnya? Jawabul qasamnya adalah la tub'atsunna. Ya, kalian semua pasti akan dibangkitkan oleh Allah. Dan di situ nggak ada ayat keempatnya kalimat la tub'atsunna. Disembunyikan, dihilangkan. Tapi kenapa dihilangkan? Karena sudah bisa dipahami secara makna. Ayat ini adalah surat Makkiyah. Dan kita tahu karakter surat Makkiyah itu adalah sesuatu yang ayat-ayat yang berisikan untuk menguatkan manusia untuk iman kepada hari akhirat, hari kiamat, hari kebangkitan. Sehingga ketika Allah bersumpah dengan 4 hal ini, Allah ingin kembali menegaskan tentang adanya hari kiamat, tentang adanya hari kebangkitan, dan itulah jawab qasam yang ada pada ayat ini. Cuma dihilangkan tapi dapat dipahami secara makna. Hada qaul, ini pendapat pertama. Jadi jawabul qasamnya adalah kalian semua pasti akan dibangkitkan oleh Allah. Ya. Itu yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, jawabul qasamnya ini ada pada ayat yang keempat. Apa itu? Allah melaknat orang-orang yang membuat parit. Jadi ini bentuk apa? Bentuk kemarahan Allah.
Ya, kemurkaan Allah kepada siapa? Kepada orang-orang yang membuat parit yang digunakan untuk menyiksa orang-orang beriman. Ya, Allah bersumpah pasti mereka semua akan binasa, pasti mereka semua akan terlaknat, pasti mereka semua akan jauh dari rahmat dan kasih sayang Allah. Jadi itu jawabul khosamnya. Ya, jadi Allah ingin menegaskan betapa besar murka Allah, betapa besar kemarahan Allah kepada siapa? Orang-orang kafir yang menyiksa orang-orang beriman dengan cara membakar mereka hidup-hidup dengan melemparkan mereka ke dalam parit yang berisikan api. Kejahatan ya yang sangat luar biasa yang pernah terjadi di masa lalu. Dan Allah ceritakan ini untuk menjadi pelajaran buat orang-orang setelahnya. Bahwa Allah murka terhadap siapa? Terhadap mereka yang menyiksa orang-orang beriman dengan cara yang begitu kejam, dengan cara yang begitu sadis, ya, dengan cara yang tidak manusiawi, dilemparkan ke dalam kobaran api yang menyala, dalam tanda kutip dibakar hidup-hidup. Ya, ini kejahatan manusia, ya, yang sudah pernah terjadi di masa lalu. Nah, maka di ayat berikutnya perhatikan, qutila ashabul ukhdud. Binasalah, terlaknatlah orang-orang yang membuat parit. Ukhdud itu artinya parit. An-nar, di parit itu ada api yang membara. Api yang menyala-nyala. Zatil waqud, yang memiliki kayu bakar di dalamnya. Dan api ini nggak pernah berhenti karena terus ya diisi dengan apa? Dengan kayu bakar, sehingga api itu terus menyala-nyala, api itu terus bergejolak, dan itu digunakan sebagai sarana orang-orang kafir untuk menyiksa orang-orang yang beriman. Nah, siapa mereka? Siapa orang-orang yang Allah ceritakan di ayat ini? Yang dengan begitu kejam, sadisnya menyiksa orang-orang beriman. Ada beberapa versi penafsiran tentang ayat ini. Yang pertama, bahwa yang dimaksud oleh mereka ini, mereka adalah pertama kali adalah Raja Persia. Raja Persia yang dahulu pernah menghalalkan ya pernikahan secara mahram. Ya, pernikahan secara mahram. Nah, jadi dulu ada seorang raja dari Persia yang dia dalam keadaan mabuk, kemudian dia menggauli adiknya sendiri. Yang setelah sadar mereka terkejut. Ya. Kemudian sang adik ini mengatakan, ya sudah, tinggal kamu umumkan pada rakyatmu bahwa pernikahan dengan mahram itu halal hukumnya. Ya, menikah dengan adik sendiri atau dengan kakak sendiri, atau ponakan dengan pamannya, atau ponakan dengan bibinya, dan begitu seterusnya. Katakan saja bahwa di kerajaan ini telah dihalalkan, mulai hari ini telah dihalalkan nikah sesama mahram. Maka mulai saat itulah sang raja mengikrarkan keputusan ini kepada seluruh rakyatnya. Dan ternyata kebijakan ini ditentang oleh ahlul kitab yang ada pada zaman tersebut. Ya, mereka tidak setuju dengan adanya penghalalan yang seperti ini. Maka mereka yang menentang ini lalu kemudian disiksa oleh sang raja. Dia membuat parit yang kemudian setiap ulama yang ada di masa itu yang menentang kebijakannya menghalalkan pernikahan antar sesama mahram itu langsung diceburkan ya ke dalam kobaran api yang menyala-nyala yang dinyalakan dalam sebuah parit. Parit itu kita tahu adalah kubangan yang ada pada ya bumi ya, yang kubangan yang begitu dalam, ditaruh kayu bakar, kemudian api pun menjulang tinggi ke atas dan dilemparkan para ulama ahli kitab yang menentang keputusan sang raja. Dan itulah kisah Ashabul Ukhdud yang ada, yang disebutkan oleh sebagian ulama. Ya, maksudnya adalah mereka terlaknatlah. Siapa maksudnya? Ya Raja Persia itu dan bala tentaranya yang mereka menyiksa ahlul kitab ya karena tidak setuju dengan keputusan atau kebijakan raja yang menghalalkan ya percintaan, yang menghalalkan pernikahan dengan sesama
mahram, dilempar ke dalam kobaran api hidup-hidup, dibakar hidup-hidup. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Nah, itu satu pendapat. Ada lagi pendapat yang kedua, maksudnya adalah raja yang ada di kerajaan Yaman terdahulu. Ada seorang namanya Dunawas, ya, yang dia berpindah dari agama Nasrani menuju ke agama Yahudi. Nah, kemudian dia paksa seluruh rakyatnya untuk mengikuti jejaknya, untuk kufur dari agama Nasrani dan pindah kepada agama Yahudi. Rakyat banyak yang menentang ketika itu, yang nggak mau, ya, nggak mau ikut kepada keyakinan sang raja. Dan sang raja begitu diktatornya, mereka langsung menghukum rakyat yang tidak mau ikut kepada jejaknya, keluar dari agama yang lurus untuk pindah kepada agama Yahudi. Yang menolak langsung dilemparkan ke dalam kobaran api. Ya, itu juga pernah terjadi di masa lalu. Maka Allah ceritakan Ashabul Ukhdud maksudnya adalah mereka, ya, raja Dunawas dan juga bala tentaranya. Atau pendapat yang ketiga, dan ini pendapat yang lebih rajih, ya, yang dimaksud oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala tentang Ashabul Ukhdud ini, maksudnya siapa? Yang maksudnya adalah raja yang hidup pada masa setelah Nabi Isa dengan sebelum diutusnya Nabi. Ya. Jadi dahulu pada masa setelah diutusnya Nabi Isa sudah selesai, tapi agamanya itu masih dianut oleh orang-orang setelahnya. Sampai sebelum diutusnya Nabi, ya dahulu ada kejadian yang diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Dan inilah pendapat yang lebih rajih karena dikuatkan oleh hadis sahih. Ya, sebagaimana disebutkan oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hadis ini pun dinukil oleh Al Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi bisa dilihat ceritanya dalam kitab Riyadhus Shalihin, dinukil oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, dan beliau meletakkan hadis ini pada bab sabar. Ya, meletakkan hadis ini pada bab sabar. Ya, bab sabar itu ada pada bab yang kedua dari kitab Riyadhus Shalihin. Bab pertama adalah bab tentang ikhlas, bab kedua adalah tentang sabar, ya. Di hadis yang ke-30 dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi, diriwayatkan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitabnya, dan hadis ini sahih, ya. Kita akan bacakan cerita yang sahih tentang Ashabul Ukhdud ini. Siapa mereka? An Suhaib radhiyallahu anhu, dari sahabat Suhaib. Suhaib di sini maksudnya adalah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Di sini Rasulullah bersabda bercerita kepada kita. Kana malikun fi man kana qablakum. Dahulu sebelum masa kalian hidup seorang raja. Dulu sebelum kalian pernah hidup seorang raja. Raja yang sangat kejam, raja yang sangat diktator. Nah, wa kana lahu sahir, dan raja ini punya tukang sihir istana. Ya, sudah terjadi di masa-masa lalu, ya, banyak para raja yang miara para tukang sihir, para tukang tenun, ya. Untuk apa? Untuk bisa menguatkan dan mengokohkan kerajaan mereka, dan untuk menakut-nakuti rakyatnya kalau jangan sampai di antara mereka yang mau memberontak terhadap kekuasaan sang raja. Itu sudah terbiasa. Raja pasti punya tukang sihir. Falamma kabura qala lil malik, ya. Ketika sang tukang sihir ini sudah mulai tua, dia berkata kepada raja, "Inni qad kabirtu fab'ath ilayya ghulaman u'allimuhu sihra." Wahai raja, aku ini sudah mulai tua. Maka utuslah kepadaku seorang pemuda yang sehat, yang cerdas, untuk nanti aku jadikan dia untuk nanti aku akan ajarkan dia ilmu sihir. Yang kita akan didik dia sehingga dia akan menjadi tukang sihir istana di kemudian harinya, akan menjadi penggantiku. Ya, dibuat apa yang dinamakan dengan regenerasi. Ya, saya udah tua, harus kita membuat regenerasi. Ya, penerus. Siapa penerus saya? Sekarang siapkan seorang pemuda yang sehat dan cerdas untuk saya ajarkan padanya ilmu sihir. Nah, faba'atha ilaihi ghulaman. Ya, setelah diadakan pemilihan mungkin atau sayembara atau apa, lantas terpilihlah seorang pemuda yang sehat,
pemuda yang kuat, pemuda yang cerdas, yang dipilih oleh raja untuk diminta datang setiap hari ke istana guna belajar apa? Belajar ilmu sihir dari tukang sihir istana. Wa kana fi tariqihi idza salaka rahib. Satu saat ketika dia menuju ke istana, dari rumah menuju istana, dia bertemu dengan seorang rahib. Ya, dia berjalan entah kemana, kemudian disampaikanlah oleh Allah anak muda ini sehingga bertemu dengan seorang rahib. Rahib di sini adalah orang yang masih memegang kuat prinsip-prinsip agama yang lurus. Agama yang dibawa oleh siapa? Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nah, itu masih ada. Ya, sampai sebelum diutusnya Nabi, orang-orang yang masih memegang kuat ajaran Nabi Isa itu masih ada. Ya, di antaranya adalah rahib. Faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu. Yang kemudian rahib ini memberikan nasihat kepada anak muda, memberikan pelajaran tentang ketuhanan, tentang Allah, rububiyah Allah, uluhiyah Allah, nama dan sifat Allah. Fa'ajabahu. Yang kemudian nasihat rahib ini membuat anak muda ini menjadi takjub. Sehingga bergejolaklah di dalam hatinya dua keyakinan yang berbeda, dua doktrin yang berbeda. Selama ini dia didoktrin oleh tukang sihir bahwa raja itu adalah Tuhan. Raja itu adalah penguasa yang bisa memberikan kebaikan dan keburukan kepada dia. Yang harus dia persembahkan hidupnya untuk siapa? Untuk raja. Sementara rahib mengajarkan bahwa Tuhan itu adalah Allah. Ya, yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah, maka hanya kepada Allah lah peribadatan itu dipersembahkan, bukan kepada sang raja. Ya, jadi dari tukang sihir dia dapat ini, dapat ilmu A, dari rahib dia dapat ilmu B, berkecamuk di dalam hatinya. Mana yang benar ini? Ya, ilmu yang diajarkan oleh tukang sihir atau ilmu yang diajarkan oleh rahib? Tapi dia merasa apa yang dikatakan oleh rahib itu sangat menarik. Maka mulai saat itu sebelum dia sampai ke istana, ya, dia mampir dulu ke tempatnya rahib untuk mendapatkan ilmu, baru kemudian datang ke istana dan kadang kala telat. Kadang dihukum sama tukang sihir, dipukul, ya. Yang kemudian ini diadukan sama rahib, saya dipukul karena telat datang ke sini. Maka kata rahib apa? Jika tukang sihir menanyakan ketelatanmu, ya katakan bahwa engkau ditahan oleh ibumu di rumah. Dan jika ibumu menanyakan tentang keterlambatanmu datang dari kerajaan misalkan, sampaikan saja bahwa kerajaan atau diraja atau tukang sihir telah menahanmu beberapa saat sehingga engkau terlambat pulang, dan begitu seterusnya. Nah, fabainamahuma ala dzalik. Nah, ketika dia berada dalam kondisi yang seperti itu, id ata ala dabatin azimatin qad habasatin nas. Satu saat dia pulang dari kerajaan, dari belajar ilmu sihir, mau pulang ke rumah. Dan dia dapatkan ada satu binatang melata yang mendengkur di tengah jalan. Sehingga orang-orang gak bisa lewat. Karena binatang itu besar dan mendengkur tengah jalan. Sudah berusaha diusir sama orang, ya dilempar batu, diapakan gitu kan. Binatang itu tetap tidak bergeming dari tempatnya. Tetap mendengkur. Didorong juga kan gak kuat. Diusir-usir gak bergerak. Udah. Mereka cuman nunggu saja siapa nih yang bisa menyelesaikan masalah ini. Ketika manusia dalam kondisi yang seperti itu, dia lihat ada rahib baru pulang dari istana. Dan dia tahu betul, oh ini anak muda yang setiap hari belajar tukang sihir, ilmu sihir sama tukang sihir istana. Maka dia pun minta bantuan. Engkau ini kan tukang sihirnya istana, calon tukang sihirnya istana. Setiap hari engkau belajar sihir. Nah sekarang nih saatnya engkau buktikan kehebatan sihirmu. Dan kemudian momen ini dijadikan kesempatan oleh anak muda untuk membuktikan mana yang benar. Pelajaran yang dia dapat dari tukang sihir atau ilmu yang dia dapatkan dari si rahib. Dia mengatakan, al-yauma a'lamu as-sahiru afdal amir rahib afdal. Nah, ini saatnya aku buktikan. Manakah yang lebih benar ajarannya? Si rahib atau si tukang sihir? Fa'akhadha hajaran. Lalu kemudian dia ambil sebongkah batu. Kemudian dia berkata, Allahumma in kana amrul rahib ahabbu ilaika min amri sa'ir faqtul hadhihi dabata hatta yamdiyan nas. Ya Allah, jika apa yang engkau ajarkan kepada rahib, ilmu yang aku terima dari si rahib,
lebih engkau cintai daripada ilmu yang aku dapatkan dari tukang sihir, maka dengan batu ini bunuhlah binatang itu agar dengannya manusia bisa melalui jalan-jalan tadi. Dilemparlah ya batu itu, kemudian mati binatang tadi. Ya. Oh, manusia sangat takjub ketika itu, mengeluk-elukan anak muda tadi. Luar biasa ilmu sihir wahai fulan. Gak percuma tiap hari kamu datang ke tukang sihir untuk belajar sihir. Ya, kami udah berusaha mengusir binatang tadi, gak berkeming. Tapi engkau cuma hanya melemparkan dengan batu kecil, binatang itu mati, itu pasti dengan kehebatan ilmu sihirmu. Maka apa jawaban anak muda ini? Tidak. Ya, aku tidak membunuhnya dengan ilmu sihir yang aku pelajari, tapi aku membunuhnya dengan apa? Izin Allah tabaraka wa ta'ala. Siapa Allah? Mereka heran, ada Allah. Siapa Allah? Ya, diajarkanlah bahwa Allah itu adalah pencipta langit dan bumi, sesuatu yang harus kita sembah, dan begitu seterusnya. Maka mulai saat itu banyak orang yang beriman. Dia jadikan kesempatan itu, momen itu untuk mendakwahi manusia. Sehingga banyak yang sudah beriman ketika itu secara sembunyi-sembunyi. Nah, dan dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala pula, ternyata kesaktian dan kehebatan anak muda ini ya semakin menjadi-jadi. Dia bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit yang menahun, ya, sehingga orang berduyun-duyun datang ke rumahnya untuk berobat. Dan juga punya kemampuan untuk bisa menyembuhkan penyakit buta. Ya, Allah berikan padanya apa? Karomah. Ya, Allah berikan padanya karomah. Kemudian kehebatan anak muda ini terdengar oleh seorang wakil raja yang kebetulan saat itu dia buta. Dan butanya bukan buta satu hari dua hari, buta bawaan. Yang dia sudah berobat kemana-mana, ke berbagai macam tabib sudah dia datangi, tidak sembuh-sembuh butanya. Sampai dia mendengar ternyata ada anak muda yang bisa memberikan kesembuhan terhadap penyakit buta. Dan ternyata anak itu adalah yang biasa datang ke istana. Ya, maka pada satu hari dia datang ke rumah anak muda tadi dengan membawa hadiah yang begitu banyak. Dia katakan kepada anak muda, wahai anak muda, semua hadiah ini untukmu, asalkan engkau bisa memberikan kesembuhan pada sakit butaku. Maka perhatikan ibu-ibu, para akhwat sekalian. Ya, di sini nampak apa? Bahwa anak muda ini dia tidak terfitnah dengan kemampuannya. Ya. Sekalipun dia banyak mempunyai kemampuan untuk bisa memberikan penyakit, tapi tetap nggak lupa diri. Dia sandarkan segala kemampuan bukan untuknya, tapi dia sandarkan kepada Allah. Dia katakan sama wakil raja tadi, ya, aku nggak bisa menyembuhkan siapapun. Ya, aku hanya bisa menyembuhkan dengan izin Allah. Seandainya engkau mau beriman kepada Allah, aku bisa berdoa kepada Allah untuk kesembuhanmu dan insya Allah engkau akan sembuh. Tanya lagi, siapa Allah? Nah, didakwahi lagi bahwa Allah itu begini, sampai akhirnya wakil raja itu bersedia untuk masuk Islam. Dia mau beriman kepada Allah. Tapi intinya di sini adalah apa? Kehebatan anak muda. Dia punya banyak kelebihan, dia punya keistimewaan, tapi tidak menonjolkan dan tidak menyematkan kelebihan itu kepada dirinya. Tapi dia sematkan dan dia sandarkan itu dengan keutamaan Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika ada orang memujinya dengan berbagai macam kelebihan, segera dia palingkan kepada Allah. Saya nggak punya apa-apa. Saya nggak bisa apa-apa. Kalaupun saya bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu, izin Allah, keutamaan Allah. Segera dia palingkan pujian itu kepada Allah. Ini luar biasa, nggak terfitnah dengan kehebatan dirinya, nggak tertipu dengan kehebatan dirinya. Kadang ada orang punya banyak kelebihan, dipuji oleh orang, lupa diri dia. Senang jika kebaikan itu disandarkan sama diri dia. Tidak segera dia palingkan, tidak segera dia alihkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Perhatikan jawaban anak muda ini. Ketika wakil raja mengatakan, kau Masya Allah luar biasa bisa menyembuhkan penyakit buta. Kata anak muda, saya nggak bisa apa-apa. Saya nggak bisa menyembuhkan penyakit buta. Ya, kalau toh ternyata ada orang bisa sembuh, bukan karena saya, karena Allah. Dia palingkan, sandarkan, alihkan keutamaan itu kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Hal ini sebagaimana juga terjadi pada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya,
Ketika satu saat ada orang yang kemasukan jin, dibaca, diruqyah oleh orang-orang yang ada ketika itu, nggak keluar-keluar tuh jin. Ya, sampai akhirnya mereka sepakat untuk mendatangkan dan memanggil Syekhul Islam Ibn Taimiyah untuk meruqyah orang ini. Maka datanglah Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dan jin ini tahu persis siapa Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ya, belum sempat dibacakan, ditawarkan sama Syekhul Islam. Keluar kamu. Ya, keluar kamu dari badan orang ini. Maka jin ini mengatakan, akhruj karamatan lak. Ya, saya akan keluar karena karomah, kemuliaan yang ada padamu. Perhatikan, jin tahu siapa sosok Syekhul Islam. Ya, keilmuannya, ketakwaannya, kapasitas ilmunya, tahu betul. Maka sebelum Syekhul Islam baca meruqyah dia siap keluar. Dan dia katakan, saya akan keluar dari badan orang ini karena melihat karomah dan keutamaan yang ada padamu. Perhatikan, pujian jin kepada siapa? Syekhul Islam. Menisbatkan kebaikan dan keutamaan pada Syekhul Islam. Tapi apa jawaban Syekhul Islam? Ya, dia mengatakan, ukhruj, la takhruj karamatan li. Jangan kamu keluar dari badan ini karena karomah yang ada pada keutamaan, ketakwaan dan keilmuanku. Jangan keluar karena lihat itu. Walakin ukhruj ta'atan lillahi wa rasulih. Akan tetapi keluarlah engkau dari badan orang ini karena ketaatanmu kepada Allah dan juga Rasulnya. Jangan melihat sosok aku. Jangan melihat kepada kemuliaanku, keilmuanku, qanaahku dan lain sebagainya. Kan aku ini bukan siapa-siapa. Subhanallah. Jadi orang beriman itu seperti itu. Orang yang tahu diri itu seperti itu. Disematkan pujian dan keutamaan kepadanya, tapi dia menolak dan segera dia sematkan keutamaan itu hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Singkat cerita, akhirnya anak muda ini mendoakan wakil raja untuk mendapatkan kesembuhan dan ternyata langsung disembuhkan oleh Allah. Langsung bisa melihat. Keesokan harinya wakil raja ini masuk kantor. Ketemu sama sang raja. Raja kaget. Loh, kamu sudah bisa melihat? Iya. Raja berkata, man radda alaika basaruk. Siapa yang sudah mengembalikan penglihatanmu? Hebat sekali sekarang kamu sudah bisa melihat. Maka sang wakil raja ini mengatakan, Allah. Allah yang mengembalikan penglihatanku. Ya. Kaget raja ini. Hah? Allah. Sejak kapan kamu punya sesembahan selain aku, kata raja. Ya. Dari mana kau tahu tentang Allah? Dan siapa yang menyampaikan dan mendakwakanmu tentang Allah? Maka akhirnya disebutlah nama anak muda ini. Dipanggillah anak muda ini. Ya, oh ternyata kamu diam-diam mengikrarkan diri ada Tuhan selain aku. Iya. Dari mana kau tahu tentang Tuhan? Maka dikasih tahulah bahwa yang dia selama ini ya tahu tentang Tuhan, tahu tentang Allah dari rahib. Diambillah atau dipanggillah rahib. Sehingga dipertemukan 3 orang itu. Rahib, wakil raja, dan juga anak muda. Pertama di sidang adalah rahib. Wahai rahib, ya, engkau mau mengakuiku sebagai Tuhan, kembali kepada keyakinan rakyatku, mengakuiku sebagai Tuhan, atau kalau tidak, engkau akan mendapatkan hukuman. Perhatikan, apa yang dipilih oleh rahib ini? Dia rela melepaskan raganya, nyawanya, asalkan tidak melepaskan iman dan keyakinannya. Tetap bersikukuh meyakini Allah sebagai Rabb, tidak meyakini raja sebagai sesembahan. Raja pun marah, murka, lalu kemudian dia memanggil pegawainya, tentaranya. Ya, bawakan gergaji. Dibawa gergaji. Letakkan gergaji itu tepat di ubun-ubun kepalanya. Subhanallah, diletakkan gergaji itu. Lalu kemudian digergajilah rahib itu menjadi 2. Dari atas sampai ke kemaluan. Allahul musta'an. Ya. Terbelah 2 seperti seorang memperlakukan sebatang pohon. Itu manusia loh, bukan pohon. Jadi ada orang-orang yang Masya Allah demi mempertahankan iman, keyakinan, meyakini Allah sebagai Rabb, harus mendapatkan ujian yang begitu maha dahsyat. Bukan cuma sekedar hukumannya mati, tapi mati dengan cara yang sangat keji. Ya, digergaji jadi 2 bagian. Demi apa? Mempertahankan iman. Masya Allah. Ya, kita nggak tahu seandainya kita dalam posisi itu, masihkah kita mau mengakui ya Allah sebagai Rabb kita? Ya, sementara ancaman ada di hadapan kedua mata kita. Wallahu a'lam.
Selesai rahib mati, dihadirkan wakil raja. Engkau balik lagi keyakinan lamamu, akui aku sebagai Tuhan. Atau kalau tidak, engkau akan bernasib sama seperti rahib. Apa jawaban wakil raja? Ya, aku tetap mengimani Allah sebagai Rabbku. Rela kehilangan posisinya. Wakil raja mau nggak mau kan harus kehilangan posisi. Tidak hanya sekedar kehilangan posisi, harus siap kehilangan nyawa. Dua tuh, ya. Dua dia mendapatkan konsekuensinya. Kehilangan posisimu yang enak, yang adem, yang nyaman, yang basah sebagai wakil raja, dan juga terancam mendapatkan kehilangan nyawa. Mana yang kau pilih? Balik lagi dengan agama lamamu, engkau akan nyaman, berada di posisimu sebagai wakil, dan engkau akan aman nyawamu. Tapi sebaliknya engkau mempertahankan agamamu, mengakui Allah sebagai Rabb, engkau akan kehilangan posisimu dan akan kehilangan nyawamu seperti rahib. Apa jawaban wakil raja ini? Ternyata dia memilih pilihan seperti rahib. Ya Allah ya Rabb. Padahal Islamnya orang ini udah lama atau baru? Baru. Mungkin baru beberapa hari dia mengenal Allah. Ya. Tapi betul-betul iman itu masuk ke dalam hati sanubariknya yang paling dalam. Tertanam begitu kuatnya. Sehingga ancaman apapun, jangankan ancaman kehilangan pekerjaan, jangankan ancaman kehilangan kedudukan, ancaman kehilangan nyawa dan raga pun siap. Padahal baru Islam kemarin sore. Kita ini kan Islamnya dari lahir nih. 20-an tahun kita Islam. Kalau seandainya kita berada dalam posisi orang tadi, mana yang kita pilih? La haula wala quwata illa billah. Ya, kita yang Islamnya lama pun mungkin nggak akan seteguh dia. Ya. Seandainya pistol sudah ada di kepala kita, ya. Tetap Islam, keluar dari Islam. Ya, pistol udah siap di kepala kita. Mana yang mau kita pilih? La haula wala quwata illa billah. Kita nggak tahu pilihan apa yang kita pilih. Apakah kita bisa setegar rahib? Apakah kita bisa setegar wakil raja ini yang baru Islam kemarin sore, tapi keimanan sudah begitu menancap di hati sanubari yang paling dalam? Kita nggak tahu. Tapi itulah pilihan. Lantas dipanggillah ya tentaranya, suruh ambil gergaji, diletakkan gergaji itu letak persis di atas kepalanya dan dibelah lagi menjadi dua bagian, tepar seperti rahib tadi. Dua orang manusia yang rela mengorbankan nyawanya, meregangkan nyawa, menyucurkan darah untuk apa? Mempertahankan iman dan keyakinan. Sudah ada itu orang sebelum kita. Makanya ujian iman yang ada pada kita ini gak seberapa. Gak seujung jari dengan kesulitan yang pernah dialami oleh manusia-manusia sebelum kita. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad sudah ada orang meregangkan nyawa, mempertahankan iman. Bahkan kita saksikan para sahabat Nabi pun mengalami hal yang sama. Utsman bin Maz'un radhiyallahu an yang dengan imannya kepada Allah tabaraka wa taala sampai dicongkel matanya. Ya, dicongkel matanya sama orang kafir. Enggak cuma ditembak langsung mati masih mending. Ini dibunuh secara pelan-pelan, dicongkel matanya. Supaya apa? Balik lagi kepada agama nenek moyang. Tapi Utsman nggak mau, dicongkel sebelah matanya. Cukup penderitaan sampai di sana? Tidak, diteror lagi, diancam lagi. Seandainya engkau masih tetap mempertahankan agama Muhammad, maka matamu yang satu ini akan dicongkel lagi. Ya Rabb, seandainya kita berada di posisi beliau, mana yang kita pilih? Ya, terancam kehilangan kedua mata. Tapi perhatikan, karena iman yang sudah begitu mencengkram, yang sudah begitu tertanam berkat pendidikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hatta dalam kondisi yang sulit seperti itu, tetap dengan santai beliau mengatakan apa? Wallahi, kata Utsman, wallahi, ya, inna aini sahihata la faqiratun ila ma asaba ukhtaha fillah. Demi Allah, kata Utsman, mataku yang masih sehat ini, yang masih utuh ini, yang masih bisa melihat ini, merasa rindu dan iri dengan apa yang telah diterima oleh mata sebelahnya.
Allah cari jawaban yang sangat luar biasa. Ayo kufur, kalau enggak matamu yang satu akan aku colok. Silahkan. Justru mata ini merasa rindu dan iri dengan apa yang telah diterima oleh mata sebelahnya. Allahul musta'an. Utsman bin Maz'un. Ya. Ujian keimanannya sangat luar biasa. Belum lagi siapa? Bilal bin Rabah. Kita tahu ceritanya. Ya. Ditarik, diseret, ditelentangkan di tengah padang pasir yang gersang. Kulit badannya yang tipis langsung bersentuhan dengan padang pasir di tengah padang pasir. Pasir-pasir yang ada padang pasir begitu panas. Kaki kita yang kulitnya tebal aja bisa ngejingkrak itu kalau nggak pakai sepatu gitu. Ya, nggak kuat untuk menahan apa? Panasnya pasir yang ada di padang pasir itu. Apalagi disentuhkan ke bagian apa? Bagian badan yang kulitnya lebih tipis daripada kulit telapak kaki kita. Ditelentangkan dengan baju yang terbuka. Enggak cukup dengan itu, dibebankan sebongkah batu besar dengan mata menengadah ke atas menuju langit, matahari, kepanasan di atas kepanasan. Sudah mataharinya panas, badan bawahnya tersentuh dengan panasnya kerikil, panasnya pasir yang ada di padang pasir, kemudian harus menambah beban batu besar yang ada di perutnya. Allah karim. Ya, sama majikannya, ayo balik kepada agama nenek moyang, kau akan aman. Engkau akan enggak hilang pekerjaanmu. Tapi di tengah-tengah ujian itu dengan sabar Bilal mengatakan ahad, ahad, ahad. Rabbku hanyalah Allah yang Maha Esa, Rabbku hanya Allah yang Maha Esa. Masya Allah. Ya Bilal, Mu'ad, siapa lagi tadi? Utsman bin Maz'un. Belum lagi kisahnya siapa? Ammar bin Yasir, ya. Keluarganya habis, ya, disiksa orang-orang kafir. Kemudian siapa lagi? Ada lagi namanya Mus'ab bin Umar. Nah, kita benar-benar dengar mungkin ceritanya, ya. Mus'ab bin Umar ini boleh dibilang sebagai seorang laki-laki idaman. Manusia idaman dia ini. Kenapa? Karena hampir semua kenikmatan yang ada pada manusia ada pada Mus'ab. Kenikmatan yang diimpikan, yang diidamkan oleh manusia ada pada sosok Mus'ab bin Umair. Dia seorang pemuda yang tampan rupawan, anak bangsawan, kemana-mana wangi, bahkan ada minyak wangi nggak dimiliki oleh masyarakat Mekah ketika itu. Dari kejauhan aja udah keciri wanginya. Ya, sehingga ketika sahabat duduk-duduk, nah ini ada Mus'ab bin Umair mau lewat, orangnya belum kelihatan tapi wanginya udah sampai. Gak berapa lama betul keluar. Nampak dari kejauhan Mus'ab bin Umair, wanginya udah kecium, orangnya belum nampak. Nggak ada yang punya minyak wangi selain Mus'ab. Orang kaya, bangsawan, ganteng, disukai oleh kaumnya, dicintai oleh orang tuanya. Itu keadaannya sebelum Islam. Ketika hidayah menjemput, dia masuk Islam, maka mulailah dia pun tidak disukai oleh kaumnya, bahkan tidak disukai oleh keluarganya, bahkan terusir dari kampung halamannya. Bahkan ketika beliau hijrah, di hijrah yang pertama ke Habasyah, pulang dari Habasyah, keadaannya 180 derajat, sangat berbeda dengan keadaan dia sebelum hijrah. Ya, baju yang tadinya Masya Allah lancip terus, ya, bajunya rapi terus, jadi compang-camping. Kulitnya yang tadinya halus, ya mulus, ya kasar, hitam dan legam, ya, karena nggak punya pakaian yang bisa menutupi. Bahkan ketika beliau mendapatkan syahid, para sahabat tidak mendapatkan kain yang bisa menutup seluruh badannya. Cuma mendapatkan sepotong kain tanggung yang apabila ditutup bagian atas kelihatan kakinya, ditutup bagian kaki kelihatan wajahnya. Seorang anak bangsawan, tampan rupawan, meninggal dalam kondisi yang mengenaskan seperti itu. Berkat apa? Hidayah, keimanan. Cobaan dia lalui begitu gencarnya. Nah, masih banyak kalau kita bicara tentang kehebatan para sahabat dalam mempertahankan keimanan mereka. Ya, biar tidak memperpanjang waktu, kita lanjutkan ceritanya. Sampai mana tadi? Ya, 2 orang tadi ya, dihabisi oleh raja dengan cara tidak manusiawi, gergaji menjadi 2. Tibalah saatnya anak muda. Raja mikir, kalau anak muda ini langsung dibunuh, sayang. Kenapa? Karena sudah sekian lama dididik, punya ilmu. Bagaimanapun dia anak berbakat. Yang diinginkan oleh raja bukan kematiannya,
Tapi diinginkan oleh raja adalah bagaimana anak ini bisa kembali ke pangkuannya, mengakui dia sebagai Tuhan. Makanya tidak dibunuh, tapi diberikan teror-teror supaya anak muda ini kepada keyakinannya. Dia serahkan anak muda ini kepada tentaranya. Bawa dia ke sebuah bukit yang paling tinggi di negeri kita. Ajak mereka, tawarkan kepadanya untuk beriman kepadaku. Kalau dia menolak, lempar dari ketinggian. Maka dibawalah oleh beberapa pasukan. Kemudian perhatikan para akhwat, para ummahat. Di sepanjang perjalanan, ya, anak muda ini senantiasa berdoa kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah. Dengan satu doa yang sangat bagus kalau juga kita amalkan di saat kita berada dalam kesendirian. Apalagi ketika kita berada dalam kondisi yang tidak nyaman, yang ada ancaman di kanan kiri kita. Ya, misalkan kita lagi jalan, ya, sendirian di tengah malam di gang, ya, khawatir ada orang yang berbuat jahat, ya, atau kita sedang naik angkot kanan kiri kita ini orang mencurigakan misalkan, ya, baca doa ini. Apa itu? Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupkan aku dari kejelekan mereka dengan caramu ya Allah. Cukupkan aku. Berikan kecukupan kepadaku. Berikan penjagaan dan keselamatan kepadaku dari kejelekan orang-orang yang ada di sekitar. Subhanallah, ini doa yang luar biasa. Minta kecukupan, penjagaan, pembelaan dari Allah. Dari siapa? Kejelekan orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka anak muda ini mengatakan, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, lindungi aku, cukupkan aku dari kejelekan tentara-tentara raja ini. Dan ternyata langsung didengar oleh Allah. Ketika mereka sampai pada ketinggian tebing, bergoncang bumi. Yang membuat bala tentara itu kehilangan pegangan dan justru mereka yang jatuh dari ketinggian, sementara Allah menyelamatkan anak muda ini. Anak muda ini balik lagi ke kerajaannya. Sang raja heran. Mada fa'alta bi ashabi? Apa yang kau lakukan pada pengawal-pengawalku? Ya. Apa kata orang ini? Kafaniyahumullah. Allah mencukupkan aku dari kejelekan mereka. Allah lindungi aku dari keburukan mereka. Ya, subhanallah. Kemudian raja ini nggak kehilangan akal. Dia perintahkan lagi para pengawalnya untuk membawa anak ini ke tengah laut dengan cara diikat dan kemudian tawarkan untuk kembali kepada agama nenek moyang atau kalau tidak ceburkan dia tengah laut. Ya, sebongkah batu besar, pohon besar dibawa ke tengah. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, lindungi kejelekan orang-orang di sekitarku. Cukupkan aku dengan perlindunganmu dari keburukan mereka. Lantas kemudian muncullah gelombang, ya, gelombang yang menghanyutkan bara tentara sang raja dan Allah menyelamatkan anak muda ini seorang. Anak muda ini pun balik lagi ke kerajaan seorang diri. Raja heran lagi, mada fa'alta bi ashabi? Apa yang kau lakukan dengan pengawal-pengawalku? Kafaniyahumullah. Allah telah mencukupkan aku, menyelamatkan aku dari keburukan pengawal-pengawalmu. Sampai kemudian singkat cerita, anak muda ini mengatakan, wahai raja, jika engkau mau membunuhku, engkau tidak akan bisa membunuhku. Kalau engkau masih tetap ngotot membunuhku, ya, ikat aku di sebuah pohon. Dan kau umumkan semua rakyatmu, panggil mereka semuanya. Ya, setelah semua rakyatmu berkumpul, ambil satu buah anak panah dari busurnya dan kemudian dengan suara lantang hendaknya engkau mengatakan bismillahi wa rabbil ghulam, dengan nama Allah yang menjadi Rabb Tuhannya anak muda ini. Lalu kemudian kau lemparkan anak panah itu kepadaku, niscaya dengan itu kau akan bisa membunuhku. Ya, lantas kemudian keinginan anak muda ini pun dijawab, dipenuhi oleh raja. Dia kumpulkan semua rakyatnya, dia ikat anak muda ini di tengah-tengah kerumunan, ya, kemudian dia ambil satu anak panah, ya. Awalnya dia enggak menginginkan tidak mengucapkan kalimat bismillah warabbil gulam. Karena dia mampu pasti akan bisa membunuh tanpa mengucapkan kalimat itu. Dan ternyata setiap kali anak panah diluncurkan dengan tidak menyebut nama itu enggak kena-kena.
nggak kena-kena, meleset ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Ya, sampai akhirnya raja kemudian baru mengucap kalimat yang diwasiatkan kepada anak muda dengan mengatakan Bismillahi wa rabbil gulam, dengan secara sembunyi-sembunyi, nggak disuarakan, nggak dimendengarkan, tetap nggak bisa. Oh, berarti nampaknya harus ikut apa yang disarankan anak muda. Harus mengucapkan kalimat itu dengan suara lantang. Dia coba. Dengan suara lantang dia mengatakan Bismillahi wa rabbil gulam, yang didengar oleh seluruh manusia yang lainnya. Anak panah itu pun meluncur dan mengenai pelipis anak muda. Kemudian anak muda itu pun betul-betul tewas, meninggal dunia. Dan ternyata rakyat yang ketika itu sebenarnya sebagian mereka sudah beriman. Saat itu mereka mulai apa? Mulai mengikrarkan iman dia kepada Allah. Sang raja pun panik gitu kan. Ternyata banyak rakyat-rakyatnya ternyata mereka beriman kepada Allah. Maka mereka paksa rakyatnya untuk kembali beriman kepada dia. Tinggalkan keyakinan yang pernah didakwakan oleh anak muda ini. Tapi seluruh manusia menolak, tetap ingin berada di atas agama anak muda ini. Raja pun marah, dia membuat parit, ya. Kemudian di parit itu dia tumpahkan kayu bakar dan di sana dinyalakan api yang berkobar dan dia mengatakan siapa saja yang ikut agamanya anak muda ini maka akan dilemparkan. Banyak, ada tidak kurang 200.000 orang. Ya, dimasukkan ke dalam kobaran api semuanya. Dan itulah yang kemudian Allah katakan qutila ashabul ukhdud. Terlaknat, ya, binasa orang-orang yang menggali parit untuk memberikan siksaan kepada orang-orang beriman. Sampai ibu-ibu sekalian, ada seorang ibu yang sedang membawa anaknya. Sang ibu ini pun ragu. Dia ragu bukan karena dia tidak yakin terhadap keimanan dia kepada Rob dari anak muda ini. Tapi yang membuat dia ragu karena saat itu dia menggendong bayinya. Kalau saya seorang diri tanpa ragu saya akan menceburkan. Rela saya mati untuk bisa mempertahankan iman. Tapi yang membuat saya ragu adalah anak saya. Bagaimana anak kecil ini bisa menjadi korban keganasan sang raja. Ragu dia. Ceburkan diri atau tidak. Ceburkan diri atau tidak. Sampai kemudian Allah memberikan karomahnya. Ya, Allah jadikan anak kecil yang masih dalam gendongan ini berbicara, menguatkan dan mengokohkan keimanan ibunya. Dia mengatakan ya umma isbiri, ya, wahai ibuku bersabarlah, sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Artinya ceburkan dirimu, ya, kamu berada di atas kebenaran dan insya Allah tempat kita adalah sorga. Semua manusia pun terperanjat begitu melihat ada anak yang masih dalam ayunan bisa bicara dan bisa menguatkan dan mengokohkan keimanan ibunya. Semakin yakin lagi orang, maka ibu ini pun akhirnya terlempar ke dalam api dengan anak yang tidak berdosa untuk bisa mempertahankan iman. Itulah yang cerita sahih yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu, dan itu pula yang dimaksudkan oleh Allah Tabaraka wa Taala dalam surat Al-Buruj, ya, ketika Allah bersumpah dengan 4 hal. Allah bersumpah untuk memperkuat, ya, murkaannya dengan mengatakan qutila ashabul ukhdud, sungguh binasa, terlaknat orang-orang yang membuat parit yang di dalamnya ada api yang berkobar, yang dinyalakan di sana kayu bakar. Mereka ada di sekitarnya sambil duduk-duduk, yang mereka melihat orang-orang mukmin dilemparkan ke dalam kobaran api, dibakar hidup-hidup, ya, wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, ya, dan mereka menjadi saksi kekejaman orang-orang kafir itu saat orang-orang mukmin dilemparkan ke dalam kobaran api. Jadi orang mukmin tidak ada salah mereka di sana, kecuali apa? Illa ayyuminu billahil azizil hamid, kecuali adalah sebab keimanan mereka. Tidak ada yang menyebabkan mereka dilemparkan ke dalam kobaran api kecuali satu sebab saja, karena mereka beriman. Seandainya mereka enggak beriman, mereka, ya, jadi dilemparkan oleh sang raja ke kobaran api bukan berarti mereka melakukan sesuatu yang membuat raja murka, tidak. Satu kesalahan mereka apa? Beriman kepada Allah. Itu yang membuat raja murka, dan itulah yang membuat mereka harus kehilangan nyawa mereka, dibakar hidup-hidup oleh raja yang sangat kejam, ya. Jadi demikian yang dapat kami sampaikan. Sebenarnya ada banyak faedah-faedah yang bisa kita dapatkan dalam cerita ini, dan juga ada satu ayat penting yang belum kita tafsirkan, surat ayat 9. Insyaallah kita akan includekan nanti, ya, lengkapi faedah-faedah ini di pertemuan yang akan datang.
sambil kita melanjutkan ayat-ayat yang setelahnya. Ya, wallahu taala alam bisawab. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, masih ada beberapa waktu yang tersisa, kita gunakan untuk tanya jawab. Yang belum terjawab mungkin kita jawab di pertemuan yang akan datang. Ya, mohon maaf, derajat hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah membaca surat Al-Buruj dan At-Tariq dalam surat Isya, wallahu alam, ya belum saya dapatkan. Mungkin nanti kita cari lagi. Ada atau tidaknya nanti kita akan beritahukan di pertemuan yang lalu. Untuk saat ini belum terbesit dalam benak saya. Iya, apakah perhiasan dari emas ketika dipakai oleh wanita itu termasuk tabarruj? Iya. Jadi tabarruj ini ya ketika diperlihatkan kepada laki-laki tentu saja yang akan tentu memalingkan pandangan dan perhatian. Ya, makanya segala sesuatu yang akan membuat berpalingnya pandangan mata laki-laki itu bagian daripada tabarruj, ya. Memperlihatkan perhiasan, atau juga dengan adanya suara-suara pada pada sendal-sendal, ya. Ya, makanya Allah mengatakan fala takhda'na bil qaul, ya. Termasuk juga mendayu-dayu dalam suara dan lain sebagainya. Jadi segala sesuatu yang akan memalingkan pandangan mata laki-laki, ya, itu dinamakan dengan kalimat tabarruj. Bentuknya entah perhiasan, entah pernak-pernik, ya, aksesoris yang ada pada pakaian kita dan lain sebagainya. Ya. Apakah orang-orang sekarang bisa mendapatkan karomah dari Allah? Iya, nanti akan disebutkan di antara faedah dari kejadian ini tentang isbatul karomah. Tetapnya karomah, adanya karomah. Karomah ini adalah sesuatu yang ditetapkan dalam akidah Ahlussunnati wal Jamaah bagi orang-orang yang memang pantas dan layak untuk mendapatkannya. Ya. Bagi siapa? Bagi wali-wali Allah. Allah mengatakan ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ya. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang beriman, ya, dan juga orang-orang yang bertakwa. Jadi untuk orang-orang wali-wali Allah, ya, mereka akan mendapatkan karomah. Tapi ingat, mereka wali Allah itu beriman dan bertakwa. Perilaku mereka tidak menyimpang, ya, dari ketakwaan, tidak menyimpang dari ilmu yang benar, tidak menyimpang amal mereka dari dalil. Sementara ketika kita dapatkan ada kejadian luar biasa yang didapatkan oleh orang-orang yang tidak beriman, atau dia beriman tapi tidak bertakwa, perilakunya, penampilannya jauh dari petunjuk Nabi, maka dapat dipastikan apa yang didapat dari kejadian luar biasa itu bukan karomah, ya. Itu merupakan bantuan dari jin, ya. Di saat dia misalkan nggak mempan dibacok misalkan, ya, bisa terbang misalkan, ya, maka kejadian luar biasa ketika itu mengena orang-orang yang tidak beriman dan tidak bertakwa, maka itu bukan karomah. Karomah itu ada, ditetapkan dan akan terjadi sampai dengan datangnya hari kiamat. Bahkan disebutkan nanti karomah itu bisa saja datang berkali-kali dengan kejadian yang sama. Ya, seperti apa yang dialami oleh laki-laki tadi, anak tadi itu karomah, bukan mukjizat. Karena anak muda ini bukan nabi dan ada kejadian luar biasa di situ. Hanya dengan batu kecil dia bisa membunuh binatang melata yang begitu besar. Di luar naluri, di luar akal sehat. Bisa terjadi, itulah karomah. Ya, keimanan dan ketakwaan, kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Itu karomah itu ada, ya, pada orang-orang yang Allah kehendaki beriman dan bertakwa. Tapi kepada orang-orang yang dalam penampilan fisiknya saja jauh dari petunjuk Nabi, itu jelas kejadian luar biasa yang ada pada diri dia, imma kedustaan, kebohongan, atau ada tapi bantuan daripada jin. Ya, seperti karomah dinisbatkan kepada orang gila, gimana ceritanya itu? Ya, orang gila dapat karomah. Orang gila dikatakan wali dengan istilah wali madzub dan lain sebagainya, itu enggak ada sama sekali cerita-cerita kayak gitu.
Ya, sekalipun ada, itu adalah cerita kepalsuan dan kebohongan yang dilemparkan di tengah-tengah kaum muslimin. Kita meyakini karomah itu ada, karomah itu tetap. Ya, ini merupakan salah satu prinsip akidah Ahlussunnati wal Jamaah, tapi tidak Allah berikan kepada sembarang orang, hanya kepada walinya. Siapa wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang beriman dan orang bertakwa. Jadi pertanyaan ini bagus ya. Nanti juga disebutkan dalam beberapa faedah, cerita ini mengandung adanya karomah bagi para wali Allah. Iya. Bagaimana caranya berdoa yang sesuai dengan sunnah, dengan doa pembuka dan doa penutup? Ya. Dan memang banyak beberapa, kalau kita baca beberapa adab ya, adab-adab dan etika dalam berdoa. Betul bahwa di antara doa yang benar, misalkan dengan cara kita mengangkat tangan, ya, sebagai sebuah isyarat bahwa yang kita minta ini adanya di langit. Itu secara fitrah itu. Adanya orang angkat tangan ke atas itu sebagai sebuah fitrah petunjuk bahwa Allah itu di atas. Makanya kita nggak habis pikir dengan orang-orang yang masih mengingkari keberadaan Allah di atas langit. Ya, Allah berada di mana-mana, misalkan doanya itu bisa kemana-mana dan tinggal ke atas. Ya, kita ke atas menunjukkan Allah di langit, itu fitrah manusia. Ya, itu diantara adabnya. Kemudian mengawalinya ya sudah barang tentu dengan sholawat, dengan pujian-pujian, dengan bertawassul kepada Allah. Sebut nama Allah semampu yang kita bisa. Ya Aziz, saat kita minta pengampunan, kita sebut bahwa Allah itu Maha Pengampun. Ya Ghafur, ya Ighfirli, ya Razzaq, urzuqni. Sebut nama Allah sesuai dengan permintaan yang kita minta. Itu bagian dari bentuk tawassul. Ya, itu salah satu adab dan etika yang bisa kita lakukan di dalam berdoa. Jadi doa itu kalau bisa jangan to the point. Ada pendahuluan, ya. Sebut dulu Allah, puji dulu Allah, atau kalau perlu kita menyebutkan kebaikan kita yang diistilahkan dengan at-tawassul bil a'mali shalihah, itu juga boleh. Ya Allah, dengan puasa sunnah yang kerap kali aku lakukan, ya Allah dengan sedekah harian yang aku keluarkan, ya Allah dengan baktiku kepada orang tuaku, dengan taatku kepada suamiku, itu amal soleh. Kita sebut di hadapan Allah nggak jadi masalah. Kita ceritakan di hadapan Allah boleh, yang nggak boleh kita ceritakan sama manusia. Ya, itu rentan terjadinya apa? Ria, sum'ah, ujub, kiber. Ya, tapi ketika kebaikan itu kita ceritakan di hadapan Allah, walaupun Allah tahu, itu boleh. Bahkan itulah yang dimaksud dengan tawassul bil a'malis shalihah. Sebut dulu kebaikan kita yang kita lakukan karena Allah. Itu ada dalil-dalil yang memperkuat masalah itu, baru kemudian kita minta kepada Allah. Jadi memang doa itu betul ada etika, ada adab, ya, apa yang harus kita lakukan sebelum dan sesudahnya. Nah, apakah wanita haid boleh berdiam diri di masjid untuk mengikuti kajian? Ya, dalam hal ini memang ada khilaf di antara pendapat ulama, dan memang yang lebih rajih wallahu alam dibolehkan untuk apa? Ya, untuk berdiam diri. Ya, karena yang dilarang apa namanya? Disebutkan apa? Hadis yang mengatakan la uhillul masjid li haidin. Ini salah satu dalil yang mengatakan bahwa tidak boleh, aku tidak menghalalkan masjid ini untuk wanita yang haid. Ya, tidak ada dalil dalam Al-Quran tentang larangan wanita berdiam diri di masjid, ya, asalkan aman, ya, aman dari keluarnya kotoran, ya, itu dibolehkan. Hanya dalil ini yang sebagian dikatakan makruh dan tidak boleh berdasarkan hadis ini. Aku tidak halalkan masjid untuk wanita yang haid. Tapi setelah diteliti ulang bahwa hadis ini adalah hadis yang punya masalah dalam sisi riwayatnya. Sehingga dengan itu dalil orang yang tidak membolehkan wanita duduk di masjid, dengan dalil ini dia menjadi lemah, sehingga nggak punya dalil lagi, sehingga kembali kepada asal tentang tidak adanya larangan duduk-duduk di masjid bagi wanita. Selama itu aman maka diperbolehkan. Walaupun sekali lagi kita tidak memungkiri di sini ada khilaf di antara para ulama. Apakah wanita haid boleh membaca Quran? Boleh, ya, dengan lewat bacaan, lewat hafalan, tidak dengan cara menyentuh mushaf, ya. Karena Allah mengatakan la yamassuhu illal mutahharun, ya. Boleh membaca Quran lewat hafalan dengan tidak menyentuh langsung mushaf, atau kalau dengan cara membaca dibolehkan juga asalnya dengan ada pembatas, tidak langsung bersentuhan antara tangan kita dengan mushaf.
Wallahu a'lam. Sekarang banyak pengobatan alternatif yang mengandalkan bacaan-bacaan, pijatan ataupun lainnya. Apakah boleh berobat dengan pengobatan alternatif seperti ini? Jadi gini Bu, ya. Pengobatan alternatif itu dibolehkan dengan 2 syarat. Yang pertama, pengobatan alternatif yang ada ketentuan dan ada dalilnya. Ya, itu boleh dijadikan sebagai sarana kita berobat. Ya, ada dalilnya, sekalipun nggak masuk akal, nggak nyambung tuh akal kita. Tapi ketika dikatakan ini bagian daripada pengobatan, boleh kita berobat dengannya. Seperti apa? Misalkan berobat dengan cara meruqyah. Ya, karena kena penyakit ain atau terkena sengatan itu sangat bagus untuk diruqyah. Nabi mengatakan ruqyah, alla adullukum inna ruqyah. Ya, tidakkah wa ma adraka, tidakkah kamu tahu bahwa Quran itu adalah ruqyah, Al-Fatihah itu adalah ruqyah. Maka ruqyah membacakan Al-Quran kepada orang yang sakit, ya apalagi kena ain ataupun terkena sengatan, itu menjadi sebuah pengobatan, bermanfaat insya Allah. Sekalipun akal kita nggak nyambung, bagaimana caranya doa nggak bersentuhan langsung dengan penyakit yang diderita? Kok bisa menjadi pengobatan? Memang nggak masuk akal. Tapi dalil menyatakan Quran itu adalah syifa min kulil amrad, obat dari segala penyakit, maka bisa dijadikan sebagai sarana untuk pengobatan, baca Quran, ruqyah, doa-doa dan lain sebagainya. Asalkan jelas kalimatnya, berbahasa Arab dan memiliki makna. Bukan jampe-jampe yang tidak memiliki makna, cuman kedengaran aja kayak Arab-Araban gitu. Tapi kalau kita ngerti bahasa Arab, ini diambil dari kalimat apa ini? Ya, kalimat yang gak jelas itu huruf apa, kalimat asalnya apa, cuman sekilas mirip bahasa Arab, padahal itu gak dikenal dalam bahasa Arab. Itu namanya jampi. Ruqyah juga, tapi ruqyah yang tidak disyariatkan, karena ruqyah ada 2 macam, ada masru'ah, ada mamnu'ah. Ada ruqyah yang syar'i lewat bacaan Quran atau doa-doa atau zikir-zikir yang dapat dipahami maknanya. Ada ruqyah yang mamnu'ah, yang tercela, terlarang, jampi-jampi yang tidak ada maknanya. Ini juga nggak semua ruqyah boleh, harus juga dipastikan itu betul-betul berbahasa Arab dan ada maknanya. Boleh dijadikan sebagai sarana untuk pengobatan alternatif. Ya. Dengan apa? Dengan dalil. Kemudian yang kedua, dibolehkan dengan sesuatu yang sifatnya logis, masuk akal, terbukti secara ilmiah, ditetapkan oleh para ahli. Nggak ada dalilnya, tapi terbukti, ditetapkan oleh ahli, boleh kita ambil sebagai pengobatan. Ya, misalkan pijit dan urut. Ya, ini kan masuk akal, logis, ya. Badan kita yang tadinya kram-kram, otot kita yang kaku dipijat, dilenturkan, sehingga peredaran darah semakin lancar. Ini kan logis, masuk akal. Nggak ada dalilnya. Kalau kamu pegal-pegal urutlah, nggak ada itu. Ya, itu pengobatan yang sifatnya logis, nggak berdalil tapi logis, boleh diambil. Dengan cara misalkan akupuntur, ini juga berfungsi untuk melancarkan peredaran darah. Itu logis, nggak ada dalam Quran dan Sunnah. Ya, tapi logis, bisa diambil pengobatan itu. Ya, dengan dipijat, dengan diurut, dengan ya pengobatan lainnya, itu boleh. Tapi kalau 2 sisi ini nggak ada, secara dalil nggak ada dalilnya, pun secara medis nggak ada, ya nggak ada ilmunya itu, nggak diterima oleh akal sehat. Maka yang kayak gini jangan dijadikan sebagai sarana untuk berobat, seperti misalkan memindahkan penyakit ke hewan, ya, atau dengan cara berobat kemudian disuruh pakai gelang misalkan, itu nggak ada itu. Dalilnya nggak ada. Jika engkau merasa sakit ini pakailah gelang ini, cincin, kan nggak ada. Logis pun nggak ada. Ketika kita berobat ke dokter, saya punya keluhan ini misalkan, kemudian dokter kasih resep nih Bu, pakai gelang ini 3 kali sehari. Ya, pakai cincin ini pada waktu ini, kan enggak. Kenapa? Karena memang dalam ilmu kedokteran nggak dikenal itu. Dalilnya nggak ada, kemudian tidak terbukti secara ilmiah, nggak ditetapkan oleh para ahli, jangan dipakai. Yang dikasih dokter, obat, diminum obatnya Bu. Karena pada sebutir obat mengandung ini, berfungsi untuk meringankan pusing yang diderita oleh kepala. Berfungsi untuk meringankan penyakit yang ada di perut, ya, pegal-pegal dan lain sebagainya. Nah, ya itu yang ada.
ya, logis, masuk akal, terbukti secara ilmiah, itu diperbolehkan. Memindahkan penyakit ke binatang, ini masuk akal enggak? Enggak ada ini. Enggak ada dalilnya, enggak logis juga gimana ceritanya. Misalkan penyakit jantung misalkan ya dipindahkan kepada seekor kambing. Itu tanyanya ilmu yang orang yang paling ahli sekalipun enggak akan ada yang menyarankan kayak gitu. Sehingga ketika kita berobat ke tabib-tabib yang seperti ini, pengobatan yang enggak ada dalilnya, enggak ada ilmunya, enggak logis gitu kan, enggak masuk akal, enggak bisa dicerna oleh akal sehat, yang kayak gini biasanya ada unsur-unsur apa? Unsur-unsur kesyirikannya. Apalagi nanti syaratnya harus bawa sembelihan ini, sembelihan itu, ya harus bawa ayam yang warna ini, warna itu, telur dengan jumlah kayak gini, itu udah permintaan jin itu. Kesehatan itu penting, tapi apalah artinya jika kita mendapatkannya harus mengorbankan keyakinan, ya mengotori kemudian tauhid yang ada pada kita. Jadi gampang memastikan kita boleh obat atau tidak. Dengan alternatif ini dari dua sisi. Masuk akal atau tidak? Masuk akal, silakan ambil. Yang kedua, ada dalilnya atau tidak? Ada dalilnya, sekalipun nggak masuk akal, ambil dalilnya. Tidak ada dalilnya, nggak masuk akal, nggak logis, maka jangan diambil. Itu saja acuannya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini saja dapat saya sampaikan. Mohon maaf lebih 10 menit dari waktu yang telah ditetapkan. Kita akan lanjutkan tafsir surat Al-Buruj di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.